Kasihan ya kamu. Kamu itu padahal sekarang masih sakit. Untuk ke kamar mandi aja, kamu harus minta bantuan dulu sama orang lain. Sedangkan suami kamu malah enak-enakan pergi sama istri tuanya. Saya tahu, Mbak Halimah itu memang istri pertama Mas Fahmi. Tapi biar gimana pun juga, saya ini kan juga istri Mas Fahmi. Makanya saya minta kamu bisa mengerti. Tidak ada salahnya kamu mengalah dulu dengan anak-anak itu. Setelah saya selesai, saya pulang, saya akan menemani kamu. Bira, jangan. Nanti Abi panik. Saya tidak main-main loh, Fani. Kalau kamu menginginkan mereka selamat, sediakan uang 100 juta. Terus Ruby, aku mesti gimana? Ya Allah, apa aku harus ngelakuin apa yang dibilang Ruby tadi? Aku bingung. Nun, saya minta maaf. Mas, kalau emang pernikahan ini cuma terpaksa buat Mas Fahmi, lebih baik kita bercerai aja, Mas. Kamu tahu, yang kamu katakan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan pernikahan yang seperti ini yang saya mau. Sedangkan buat ketemu suami sendiri aja susah. Kalau gitu, lebih baik saya pulang ke rumah Abi. Sabar. Saya akan tepati janji saya. Saya akan temani kamu malam ini. Benar juga yang dibilang Rubiah. Mas Fahmi mau nemenin aku. Benar, Mas. Iya. Makasih banget ya, Mas. Saya senang banget. Saya sangat mencintai Mas Fahmi. Saya janji, insya Allah saya akan ngebahagiain Mas Fahmi. Ya Allah, tapi bagaimana dengan kondisi Mbak Halimah dan anak-anaknya? Gagal lagi rencana aku. Halimah sama anaknya mana? Di mana, Mi? Iya, Pak Mi. Apa mereka nggak ikut sahur? Ya gimana mau sahur, Pak Kiai? Orang yang saya lihat Mbak Halimah itu pergi kok. Pergi? Kok nggak pamit sama saya? Ya gimana dia mau pamit sama Pak Kiai? Jelas-jelas Mbak Halimah itu kabur dari rumah. Kabur kemana? Memangnya ada apa? Ya mungkin aja Mbak Halimah itu pergi dari rumah karena habis mencuri barang-barang dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Cukup. Rubiah, jaga omongan kamu. Abi, Umi, Mbak Halimah tidak pergi dari rumah. Dan dia tidak mencuri apa-apa dari rumah ini. Lalu kemana? Fahmi jawab. Lalu Halimah kemana? Pak, tolong Pak, kita mau sahur Pak.
itu mau apa? Saya dan anak-anak niat berpuasa. Boleh kita minta makanan? Kamu pikir ini hotel yang bisa minta makan seenaknya? Ngawur kamu. Kasihan anak-anak saya, Pak. Mereka masih kecil. Kalau mereka nggak makan, nanti mereka nggak kuat puasanya. Nah, kalau gitu nggak usah puasa kamu. Kalau nggak puasa, dosa Om. Bos, kasih aja bos, kasihan. Kan kita masih ada makanan sisa bos tadi. Alah, biar saja mereka sahurnya makan angin. Bos, jangan bos. Kan kalau kasih makan orang sahur, kita dapat pahala. Iya. Iya bos, kasih bos, kasihan bos. Ayo dong bos. Makanan sisa juga tidak apa-apa. Ya udah kalau gitu kasih aja nanti bekas itu. Sungguh keterlaluan dari tenir itu. Beraninya dia berbuat kriminal dengan menculik Halimah dan anak-anaknya. Sebetulnya mereka bukan diculik, tetapi disandra. Sampai saya bisa membayar semua hutang-hutangnya Mbak Halimah. Kenapa kamu selama ini nggak pernah cerita sama Umi sama Abi? Maafkan saya Umi, tetapi saya tidak mau menyusahkan Umi dan juga Abi. Insya Allah saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dengan cara apa? Rencananya saya akan menjual mobil saya. Kamu tidak perlu jual mobil kamu. Tapi Bi, saya tidak punya uang. Sudah, biar Abi yang tanggung semuanya. Berapa hutang Halimah? 100 juta. Mas, kenapa nggak dilaporin ke polisi aja? Jangan. Karena mereka sudah mengancam. Kalau sampai saya lapor, mereka bisa nekat. Iya, tapi Mas... Ya sudah, biar Abi keluar uang. Tidak apa-apa. Yang penting Halimah dan anak-anaknya selamat. Biar bagaimanapun Halimah dan anak-anaknya adalah bagian daripada keluarga kita. Kita sudah wajib untuk ikut bertanggung jawab. Ya kan, Bi? Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Uang ini bukan hanya untuk menebus Halimah, tapi juga untuk membayar hutang-hutang Halimah. Dan bagaimanapun juga, Fahmi sudah berjanji untuk membayarnya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 282 yang kurang lebih berbunyi, wajib bagi yang berhutang untuk melunasi hutang-hutangnya. Begitu juga kalau dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, wajib bagi walinya untuk membantu membayarkannya. Alhamdulillah. Umi senang dengarnya, Abi. Karena Umi seperti menemukan Abi yang dulu Umi kenal. Tapi
Umi khawatir, Abi. Bagaimana dengan anak kita? Abi kan tahu rentenir itu seperti apa. Umi khawatir kalau semua ini hanya jebakan, Abi. Ranun, kamu itu seharusnya punya sikap yang keras dan tegas dong untuk menolak semua ini. Jangan diam aja kayak gini. Ruby ya, kalau Umi sama Abi udah setuju, aku mau bilang apa? Loh, kok ngomong apa sih? Ya kamu bilang kalau semua ini itu cuma akal-akalannya Halimah aja atau apalah. Pokoknya yang berhubungan dengan Halimah. Aku nggak berani, Ruby ya. Kalau aku semakin keras, Mas Fahmi bisa benci sama aku. Jadi kamu sekarang udah siap kalah dari si Halimah itu, hah? Ruby ya, ini bukan masalah menang atau kalah, tapi ini masalah nyawa orang. Lagi pula aku juga nggak tega kalau sampai Mbak Halimah disakitin. Dan aku yakin, kalau aku mau ngalah, Mas Fahmi nantinya juga akan sayang sama aku. Karena aku tahu banget, Mas Fahmi itu akan senang sama orang yang selalu nolong orang lain. Aku capek ngomong sama kamu, Ranun. Ya udahlah, terserah kamu aja. Pokoknya yang penting, kamu jangan pernah salahin aku kalau nantinya kamu yang akan dibuang dari rumah ini. Ngerti kamu? Nggak mungkin, Ruby ya. Mas Fahmi nggak akan ngebuang atau ngusir aku dari sini. Karena sebentar lagi aku pasti akan hamil. Kemana saya harus mengantar uang ini? Kamu pergi saja ke kebun yang ada di dekat hutan. Tahu kan kamu? Tapi ingat, jangan pernah bawa polisi. Nah, udah. Siap-siap. Kita berangkat ke tujuan. Kamu yakin mau pergi sendiri? Iya, Bi. Saya tidak punya pilihan lain. Kalau saya ngajak polisi, nanti keamanan Mbak Halimah dan juga anak-anaknya akan terancam. Ini uangnya. Semoga bisa menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Insya Allah. Terima kasih, Bi. Umi, Abi, mohon doakan saya. Saya pamit dulu. Hati-hati ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah anakku dan keluarganya. Ayo, sana. Masih. Diam. Diam. Petakilan. Bisa dibuat tenang nggak, Sok? Tempiling loh kamu. Iya, Bos. Ini anak nggak bisa diam banget sih. Jangan, Sok. Pegang aja. Tenang, Sok. Pancingan kita sudah masuk perangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu juga kamu, Pami. Kalian di mana? Saya sudah bawa uangnya. Bagus. Tapi tunggu dulu. Kamu ini datang sendiri apa enggak? Iya, saya sendirian. Seperti yang Bapak minta. Saya tidak lapor polisi dan juga tidak bawa siapapun. Oh, begitu. Ya udah. Kita ketemu di tengah-tengah kebun ini dan kamu segera serahkan uangnya pada saya. Tunggu dulu. Bagaimana kondisi Mbak Halimah dan anak-anaknya? Jangan khawatir, toh. Halimah dan anak-anaknya tetap ada pada saya dalam keadaan baik-baik saja. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Fahmi begitu nekat
memenuhi keinginan rentenir. Hei! Diam! Mbak Lima, Nisa, Bilal. Abi! Hei! Jangan kasar sama anak-anak. Makanya toh, segera serahkan uangnya. Tunggu dulu. Saya mau transaksi ini dilakukan bersama-sama. Saya berikan uangnya, kalian serahkan mereka kepada saya. Baik. Tapi apa kamu menjamin kalau uang yang kamu serahkan sama saya itu betul-betul asli dan jumlahnya seperti yang saya inginkan? Dalam kondisi seperti ini, Bapak tidak punya pilihan apa-apa, kecuali percaya sama saya. Saya tidak akan berbohong. Baik. Saya percaya sama kamu. Kalau begitu gini saja. Saya akan menghitung sampai 3. Begitu hitungan yang ketiga, kita serahkan apa yang kita inginkan. 7, 1, 2, 3. Serahkan! Lepaskan mereka dulu! Lepaskan! Baik. Lepaskan mereka! Nala, lepaskan! Abi! Abi! Mbak Lima nggak apa-apa kan? Ayo, Sa. Akhirnya saya dapatkan. Tapi cek dulu dong, Bos. Siapa tahu aja si Fahmi cuma ngebohong karena dia takut dosa. Dibohongin kita juga. Betul, harus dicek dulu. Ya. Bos, pegang. Jangan. Nanti kalau sudah di rumah, saya kasih bonus. Bos, polisi, Bos. Letakkan tas di bawah! Angkat tangan ke atas! Cepat! Ya Pak, saya... Kalau kalian tidak menurut, terpaksa kami petir kelas! Saya pasti angkat tangan, Pak. Tapi tolong, pistolnya tolong diturunkan dulu, Pak. Saya takut, Pak. Betul, Pak. Saya pasti akan angkat tangan, Pak. Kalau saya nggak angkat tangan, sudah tembak saja saya. Ayo lari, Bos! Polisi belakang, Bos! Napasku! Udah, Bos! Napas! Jangan, atas diri! Tinggal, cepat! Siap! Berhenti! Berhenti! Lari, Bos! Lari, Bos! Bos! Lari, Bos! Udah, Bos! Tinggal, Bos! Ayo, kejar dia! Cepat! Cepat! Apa orang sini? Bos, saya! Takut, Bi. Mbak Lima, mungkin lebih baik kita pulang aja sekarang. Tapi itu bagaimana dengan polisinya, Mas? Saya tidak mengerti, Mbak. Saya tidak lapor polisi. Terus bagaimana polisinya bisa tahu, Mas?
Abi yang melaporkan penculikan ini ke polisi. Astagfirullahaladzim, Abi. Abi mengerti dengan apa yang Abi lakukan. Abi bisa membahayakan mereka semua, Abi. Tapi Abi mengkhawatirkan keselamatan kalian semua. Terutama kamu, Fahmi. Abi nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Mereka itu orang jahat. Tapi Abi tahu kan, saya diminta oleh mereka untuk tidak lapor polisi. Tapi ini perbuatan kriminal. Polisi harus memberantasnya. Betul apa yang dikatakan Pak Kiai, Mas Fahmi. Lagi pula yang melaporkan masalah ini adalah Pak Kiai, bukan Mas Fahmi. Jadi Mas Fahmi nggak salah apa-apa. Sudahlah. Yang terpenting kalian semua sudah selamat. Biar rentenir itu urusan dengan polisi. Selamat siang, maaf mengganggu. Siap. Ya, Pak. Bagaimana? Apa rentenir penculik itu sudah tertangkap? Mohon maaf. Untuk sementara ini, kami kehilangan jejak mereka. Tapi jangan khawatir. Anak buah saya sedang mencari mereka dan menyisir daerah sini. Saya yakin komplotan penjahat itu tidak akan bisa pergi jauh dari sini. Kalau begitu, Pak, apa yang harus kami lakukan? Nah, begini saja, sebaiknya Ibu Halimah beserta anak-anak yang disandra sebaiknya memberikan kesaksian di kantor polisi. Setelah nanti ada kabar tertangkapnya komplotan penjahat itu, baru kami kasih kabar lebih lanjut. Kemana dia? Baik. Kalian berdua ke sana cari. Kamu ikut saya. Baik. Ayo, cepat. Kurang ajar. Fahmi itu kurang ajar. Sontoloyo semprol. Berani laporkan polisi, so. Iya, Bos. Untung kita bisa selamat dari kejaran polisi, Bos. Kalau nggak ada sumur ini, mungkin kita udah ketangkep masuk penjara, Bos. Bukan cuma ketangkep, so. Kakiku ini sakit sekali. Ini kalau saya di penjara, semakin dibuntungin. Bos, jangan berisik, Bos. Polisi masih di sekitar sini, Bos. Kalau didengar, kita bisa ketangkep, Bos. Ini semua gara-gara Halimah sama Fahmi. Kamu lihatin saja. Nanti saya akan balas. Saya nggak terima. Saya setuju, Bos. Balas. Balas. Alhamdulillah. Halimah, kamu akhirnya pulang dan selamat. Ya, dan peristiwa ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran kita semua. Saya mau minta maaf kalau selama ini saya ataupun anak-anak sudah banyak merepotkan semua orang yang ada di rumah ini. Mbak jangan merasa seperti itu, karena Mbak dan juga anak-anak sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi memang sudah sepantasnya kita saling tolong-menolong. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa, Mbak. Fahmi benar, Halimah. Dan sebaiknya kamu harus mengajari anak-anak dan memperhatikan anak-anak supaya mereka lebih hati-hati. Baiklah kalau begitu. Mungkin sekarang lebih baik Mbak dan juga anak-anak istirahat. Ya. Saya permisi dulu ya. Ranun, cari muka tuh dia. Ranun, kamu itu harus ngikutin Mas Fahmi. Biar dia itu nggak terus-terusan sama Mbak Halimah. Ayo, kamu tuh jangan kelamaan. Udah ayo, aku temenin. Ayo. Loh, kalian mau kemana? Gini Umi, hari ini jadwalnya Ranun untuk kontrol ke dokter. Jadi sekarang Ranun harus siap-siap dulu. Iya kan Ranun? Kamu minta diantarkan saja sama Fahmi, Ranun. Karena Umi sama Abi mau pergi ada urusan, ya? Iya Umi, Ranun berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Makan, Bu. Mbak Halimah, kenapa Mbak? Ibu lapar kali, Bi. Iya,
Kita kan nggak sahur dan malam. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali kalian. Mbak, kalau menurut saya lebih baik Mbak berbuka puasa aja sekarang. Enggak apa-apa kok. Jangan dipaksakan. Nanti Mbak sakit. Kalau Mbak paksakan, nanti bisa membahayakan Mbak sendiri. Insya Allah saya kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksakan hambanya untuk berpuasa kalau mereka sedang sakit. Mas Fahmi, Mbak Halimah maaf ganggu. Ya, ada apa, Ren? Mas Fahmi bisa tolong anterin saya ke rumah sakit? Soalnya sore ini saya harus kontrol. Ya, tapi Mbak Halimah sedang sakit. Sakit apa, Mas? Ya, seperti yang kamu bisa lihat sendiri, ada masalah dengan perutnya. Mbak, gimana kalau Mbak sekalian ikut sama saya aja ke dokter? Enggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa. Mbak, kenapa Mbak? Kita bisa sama-sama ke rumah sakit, Mbak. Enggak. Benar saya nggak apa-apa. Lagian kan kasihan Ranun. Dia mungkin sudah nunggu dari tadi. Jadi kalau bisa Mas antarkan Ranun dulu. Paling-paling juga saya cuma masuk angin. Iya, Mas Fahmi. Lagi pula juga kan kalau cuma masuk angin, dikerokin juga nanti bisa sembuh kok. Ya, tapi... Nggak apa-apa, Mas. Mas antar Ranun aja dulu. Saya baik-baik saja kok, Mas. Baiklah kalau begitu. Mbak Halimah, saya mau mengantar Ranun dulu. Bu bener, nggak apa-apa. Iya Bu. Nggak apa-apa. Sebaiknya kita sholat yuk. Iya Bu. Udah azhar. Yuk, Ibu nggak apa-apa kok. Ayo, yuk. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyelamatkan kami sehingga kami dapat berkumpul kembali ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu. Ibu. Kenapa Bu? Ibu. 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 Boleh saya minta tolong? Tolong jangan ceritakan kondisi saya ini kepada siapapun, termasuk Mas Fahmi, anak-anak saya, ya. Subhanallah, aku mencintai. Masya Allah, Mbak Halimah. Om, kita bawa Ibu ke rumah sakit aja. Iya, Om. Iya, Ruby ya. Sekarang Mbak Halimah pingsan. Tolong bantu saya angkat Mbak Halimah ke dalam mobil, ya. Ayo. Ya ampun, Mas Malik. Beduk maghrib kan masih lama. Masa saya juga harus ikut-ikutan gotong Mbak Halimah sih? Astagfirullahaladzim, Ruby ya. Ya udah gini aja deh. Sekarang kamu telepon Mas Fahmi. Kamu beritahu keadaan Mbak Halimah dan kasih tahu ke dia kalau kita mau bawa Mbak Halimah ke rumah sakit. Ya, ayo cepetan. Iya. Ada apa dengan Mbak Halimah, Mas? Iya, Mbak Halimah sakit, Aisyah. Saya mau bawa dia ke rumah sakit karena Mas Fahmi tidak ada. Ya Mas, tak bantu ya Mas ya. Alhamdulillah, kata dokter kondisi kamu sudah hampir pulih. Iya Mas, alhamdulillah saya juga bersyukur.
Dengan kayak gini kan saya juga bisa menunaikan ibadah puasa. Ran, kalau kondisi kesehatan kamu belum memungkinkan, jangan puasa dulu. Nanti sakit lagi. Ingat kata dokter tadi, kamu harus menjaga makan kamu dan juga makanan yang kamu konsumsi. Iya, tapi Mas, saya kan bisa kehilangan ibadah menunaikan puasa tahun ini. Kalau kamu sakit, tidak apa-apa tidak puasa. Ya udah deh. Saya akan turutin ucapan Mas, karena saya juga nggak mau jadi istri durhaka. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kondisi Mbak Halimah? Apa dia masih sakit? Dok, kenapa perut saya sakit sekali, Dok? Apa ada hubungannya sama kehamilan saya? Sepertinya ada luka yang menyebabkan infeksi, Bu. Yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti yang Ibu rasakan sekarang. Astagfirullahaladzim. Infeksi apa, Dok? Saya belum tahu pasti, Bu. Karena masalah ini masih memerlukan pemeriksaan dan penelitian yang lebih lanjut. Ya Allah, kenapa perasaan saya jadi gelisah begini? Saya jadi selalu memikirkan Mbak Halimah. Saya selalu takut terjadi apa-apa sama dia. Apa ini pertanda kalau saya sudah jatuh cinta sama dia? Kok Mas Fahmi diem aja? Kira-kira apa ya yang dia pikirin? Apa Mbak Halimah? Ruby ya? Ada apa ya? Kamu ada di mana? Kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai Mas Fahmi bertemu dengan Halimah sekarang di rumah sakit. Karena sekarang Mbak Halimah sedang ke sana. Mbak Halimah ngapain ke rumah sakit? Kamu harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama Mas Fahmi. Mas, kita nggak usah langsung pulang ya. Jalan-jalan dulu. Mas Fahmi mau kan nemenin saya? Tadinya saya pikir lebih baik kita langsung pulang aja. Saya khawatir dengan kondisinya Mbak Halimah. Loh, emangnya kenapa Mbak Halimah? Bukannya tadi dia cuma bilang kalau dia itu masuk angin. Iya. Cuma saya khawatir kalau sakitnya itu bisa makin parah. Sebentar aja, Mas. Kan sejak keluar dari rumah sakit saya belum pernah kemana-mana. Jujur saya bosen, Mas. Mas mau kan temenin saya ke bubur Candil Alun-Alun? Saya lagi pengen banget, Mas, makan bubur itu. Dan kebetulan bubur itu cuma ada pas bulan puasa. Sebentar aja, Mas. Baiklah. Kita ke alun-alun sebentar. Makasih ya, Mas. Yang sabar ya, Mbak. Lagi pula, ini kan masih hasil sementara dari dokter. Belum pasti. Aisyah, terima kasih ya. Boleh saya minta tolong? Tolong jangan ceritakan kondisi saya ini kepada siapapun, termasuk Mas Fahmi, anak-anak saya, ya. Tapi kenapa, Mbak? Saya tidak mau menjadi beban, apalagi saya ini sudah sangat merepotkan Mas Fahmi, dan saya juga nggak mau membuat anak-anak saya sedih. Tapi Mbak, berbohong itu dosa. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Paling tidak sampai penyakitnya jelas. Dan saya rasa ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Baik, Mbak. Baik. Tapi biar gimana pun juga, Mbak tetap harus memeriksakan diri Mbak ke dokter ya. Biar Mbak bisa tahu kepastian tentang penyakit Mbak juga. Insya Allah. Terima kasih ya. Ibu, Ibu. Mbak Halimah, bagaimana keadaannya Mbak? Sudah baik kan? Alhamdulillah, sudah membaik.
Terima kasih ya. Mas Malik sudah begitu baik mengantar saya ke sini. Enggak apa-apa kok Mbak. Sama sekali enggak merepotkan. Justru itu sudah merupakan kewajiban saya untuk menolong seseorang yang memerlukan pertolongan. Jadi Mbak Halimah tidak perlu berterima kasih sama saya. Tapi tadi dokter sudah mengatakan sesuatu. Karena saya sangat khawatir sekali dengan keadaan Mbak Halimah yang sempat tak sadarkan diri di rumah tadi. Aisyah, kamu kenapa? Saya tidak apa-apa, Mas. Saya cuma kasihan aja sama kondisinya Mbak Halimah. Kasihan? Kasihan mungkin melihat saya pingsan karena saya ini kecapean. Iya, Mas. Soalnya Mbak Halimah ini kan lagi hamil, jadi harus jaga kondisi, Mas. Kalian berdua yakin cuma itu saja? Iya, apalagi semenjak penculikan kemarin, mungkin saya ini shock. Ya, terus kecapean, jadi keadaannya lemah. Ya Allah, maafkanlah kebohonganku ya Allah. Tapi aku tidak mau membuat semuanya khawatir. Maafkanlah aku ya Allah. Berarti benar kalian habis jalan-jalan. Semoga Ranun benar-benar bisa ngelakuin apa yang aku suruh sama dia. Assalamualaikum. Itu suara Pak Kiai sama Umi. Aku pasti bisa. Waalaikumsalam. Oh, Pak Kiai sama Umi udah pulang? Kau rumah sepi sekali. Pada kemana yang lainnya? Abi lupa ya, kan Fahmi sama Ranu sedang ke rumah sakit. Oh iya. Halimah dan anak-anaknya? Nah, itu dia masalahnya, Pak Kiai, Umi. Mbak Halimah itu sekarang lagi pergi sama Mas Malik. Dia sengaja mentang-mentang sekarang Mas Fahmi lagi nggak ada di rumah, dia malah pergi keluar jalan-jalan sama Mas Malik. Sama Malik? Kemana mereka? Iya, saya juga kurang tahu sih. Tapi yang jelas, Mbak Halimah yang mengajak Mas Malik pergi dengan merayu-rayu Mas Malik. Dan saya juga lihat sendiri kok, kalau Mbak Halimah itu gelendat-gelendutan manja sama Mas Malik. Bahkan terus-terusan merayu-rayu Mas Malik. Rubia, kamu kalau bicara jangan sembarangan ya. Nggak mungkin Halimah berbuat seperti itu. Tapi Umi kan tahu sendiri bagaimana Mbak Halimah dulunya. Jadi itu bisa aja kejadian kan? Ya, buktinya sekarang Mas Fahmi aja bisa bertekuk lutut dengan Mbak Halimah. Dan akhirnya Mas Fahmi pun menikahinya. Ini yang Abi khawatirkan. Makanya kemarin-kemarin itu, Abi menentang pernikahan Fahmi dan Halimah. Tapi Abi... Ya sudah. Kalau memang Pak Kiai sama Umi nggak percaya dengan omongan saya, lebih baik Pak Kiai sama Umi lihat saja sendiri. Siapa yang sekarang baru aja datang? Abi tunggu. Abi. Mbak Halimah, mau saya bantu jalan ke dalam? Enggak apa-apa. Terima kasih, saya bisa sendiri kok. Mbak Halimah, enggak apa-apa. Makasih ya. Berarti benar kalian habis jalan-jalan.
Benar-benar keterlaluan kalian ini ya. Keterlaluan. Di saat tidak ada orang, kalian berbuat yang tidak-tidak. Dan kamu Halimah, ingat, kamu itu wanita yang sudah bersuami. Pantang dan haram hukumnya pergi bersama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Abi, jangan menuduh yang enggak-enggak. Saya tidak menuduh, Umi. Tapi ini sudah terbukti. Mereka itu sudah melakukan zina terang-terangan di lingkungan pesantren ini. Dan mencoreng bulan yang maha suci ini. Pak Kiai, ini sepertinya ada kesalahpahaman. Saya memang jalan bersama Mbak Halimah, tapi bukan untuk berbuat zina. Saya hanya mengantar Mbak Halimah ke rumah sakit, itu saja. Memangnya Halimah kenapa, Malik? Mbak Halimah tidak sadarkan diri di kamarnya, Umi. Iya, Eyang. Tadi ibu sakit perut, terus pingsan. Benar itu Halimah? Iya, Bu. Alah, saya tidak percaya. Kalau kamu sakit dan pingsan, mana bisa kamu merayu dan menggelendot-gelendot manja kepada Malik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai. Mbak Halimah tidak melakukan itu sama saya. Sama sekali enggak, Pak. Oh, kalau begitu, apa kalian siap diadili? Kalau memang kalian bersalah? Kenapa diam saja? Jawab. Kalian takut? Ini membuktikan kalau kalian bersalah. Bukan begitu, Abi. Demi Allah, saya dan Malik tidak melakukan apa-apa. Benar, Pak Kiai. Tolonglah percaya pada kami. Ini akan kita buktikan nanti di depan semua penghuni pesantren ini. Umi, bawa cepat Halimah. Dan kamu Malik, ikut saya. Syukurin kamu, Halimah. Syukurin. Emang enak. Jangan, Eyang! Eyang, jangan! Jangan, Umi! Jangan, Umi! Tunggu. Ada apa ini? Aduh. Mas Fahmi malah sama si Ranun pulang lagi ke rumah. Aku kan tadi udah SMS sama Ranun. Kalau dia itu seharusnya nggak pulang dulu ke rumah. Tapi ajak Mas Fahmi jalan-jalan. Bisa gagal deh. Abi, saya tidak percaya kalau Mbak Halimah merayu Malik untuk jalan-jalan. Kamu ini selalu saja membela Halimah. Bukan begitu, Bi. Sebelum saya dan Ranun pergi, kondisi Mbak Halimah memang kurang enak badan. Jadi lebih baik kita hentikan nanti. Saya yakin mereka berdua tidak bersalah. Kenapa harus Malik yang mengantar? Iya, tapi maaf, bukannya masih banyak santriwati yang bisa nemenin Mbak Halimah. Kalau kayak gini kan jadi menimbulkan fitnah. Iya, Mbak Ranu. Saya tahu, saya mengerti. Tetapi kejadiannya begitu cepat. Dan saya sangat panik sekali begitu melihat Mbak Halimah tidak sadarkan diri di kamarnya. Dan lagi pula, saya tidak sendirian mengantar Mbak Halimah ke rumah sakit kok. Iya. Hanya dengan anak-anak saja kan? Tidak juga, Pak Kiai. Ada juga santriwati yang menolong saya. Siapa? Aisyah. Aisyah? Aisyah yang mana ya? Tapi mana Aisyahnya? Saya tidak melihat Aisyah dengan kalian waktu kalian pulang. Aisyah memang pulang bersama kami, Pak. Tapi tadi Aisyah minta turun duluan di pintu gerbang pesantren. Karena dia harus menyelesaikan tugasnya di ruangan akhwat. Kamu tidak bohong? Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bertanya langsung kepada Aisyah. Nah, Abi, sepertinya semua sudah jelas bahwa di antara Mbak Halimah dan juga Malik tidak ada satupun hal yang salah. Niat Malik hanya ingin menolong, cuman itu, Bi. Iya, Abi. Jangan selalu seujon sama Halimah. Kasihan Halimah. Baik, saya percaya kepada kalian berdua. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi kejadian seperti ini. Saya tidak ingin pesantren ini rusak namanya.
sudah memecahkan kaca di rumah saya. Ini dengan selepatan ini, Pak. Kalau kamu tetap nekat mempertahankan terus-terusan wanita itu dengan Mas Fahmi, kamu yang nantinya akan menyesal. Dan kamu harus tetap memilih, kamu tinggalin wanita itu di sini, atau kamu nanti yang akan tersingkir menjadi istri. Aku mencintai